Oke, tes. Pembahasan kali ini benar-benar di luar angkasa. Oh my god! Kayak pernah nggak sih lo makan Pokemon? Pernah kan? Ya pernah sih kalau lo makan inspirasinya. Nyatanya emang mereka tuh daging yang enak banget loh. Apa mungkin makan Pokemon bisa bikin kita jadi kuat gitu kan? Kayak es gitu bisa six pack. Video ini sebagai hiburan ya guys. Mau kalian beli ke pasar kayak toko kelontong kayak tukang bubur kayak, gue jamin kagak bakalan nemu dah. Gimana anjir? Ya ini tuh Pokemon juga. Sebelum lanjut, like guys. Like! Karena dengan komen, like, dan subscribe, channel Tuan Sri ini bakalan lebih berkembang. Kalau like-nya masih 100-an, ya udah sih fix gue berhenti bahas Pokemon. Capek banget sumpah. Jadi please hargailah video ini meskipun memang tidak berharga. Kembali ke topik utama. Jadi kan ada ya Pokemon yang enak banget buat dimakan. Saking enaknya tuh bisa jadi cemilan loh. Gue nggak bohong sumpah. Beneran enak banget. Dan bagian tubuh Pokemon yang enak tuh biasanya berasal dari apa saja. Dari buahnya ke kepala, ekor, atau nenennya juga enak banget buat di nyot-nyot. Intinya Pokemon-Pokemon berikut ini bisa jadi cemilan apabila trainer sedang mengalami masa kelaparan. Wait. Apa mungkin Ash dan teman-temannya juga makan Pokemon selama ini? Biasa juga sih. Yaudah deh kita mulai dari yang pertama. Pokemon Gen 3 yang ukurannya gede banget. Ya sedang sih sebenarnya. Yang dimana dikategorikan sebagai Pokemon fruit atau buah. Siapa di sini yang suka makan buah? Buah apa yang kalian suka guys? Pokemon buah ini namanya adalah Tropius. Hah? Ini kan dinosaurus. Gimana cara makan dinosaurus? Sabar guys. Emang iya sih dia dinosaurus. Tapi punya buah pisang. Ya kebetulan sih ini buah favoritku juga. Jadi buah pisang emang enak banget. Apakah kita makan Tropiusnya? Ya tentu saja tidak dong. Yang dimakan itu bagian buahnya doang. Sekali berbuah, Tropius bisa menghasilkan setan dan pisang. Jadi kadang dimakanin deh sama anak-anak karena emang seenak itu. Jadi pengen makan pisang anjir. Nah karena pisang berbuah sekali doang, maka apakah Tropius juga demikian? Untungnya tidak ya, karena Tropius biasanya bakalan berbuah lagi kalau makan buah yang banyak. Jadi saat makan buah, ia berbuah lagi. Gitulah, keren banget ya. Pokemon selanjutnya juga masih Pokemon buah. Dia kecil, imut, dan enak banget, sumpah. Cherubi si Pokemon buah cherry. Adakah yang menyukai buah cherry? Nah, buah ini emang enak apalagi kalau dijadiin hiasan. Cherubi adalah Pokemon yang dibilang kuat, enggak juga, tapi dibilang enak, iya banget. Nah, kan ada dua ya buahnya. Yang agak besar di depan itu yang kayaknya agak sulit buat dimakan. Karena mukanya kayak kasihan banget coy. Dan juga ada tuh yang di belakangnya yang agak kecil. Tapi justru yang kecil itulah yang paling lezat. Karena menyimpan banyak nutrisi. Jadi sangat multifungsi banget nih Pokemon. Bisa dimakan, terus mengandung nutrisi untuk tubuh kita. Dan pastinya juga bisa bertarung. Jadi kalau misalnya aku nih nangkap Cherubi dan ketika diajak bertarung agak nggak guna gitu. Ya tinggal ubah fungsinya. Jadi makanan. Oke. Tapi tega nggak lo makan Cherubi yang masih hidup gini? Selanjutnya untuk Pokemon ketiga yang bisa dimakan dan pastinya juga kalian pernah mengonsumsi Pokemon ini. Dia adalah udang yang bisa menembakkan air ala-ala Blastoise tapi lewat capit. Siapa lagi kalau bukan Clauncher, Pokemon yang kelihatan imut meskipun hanya seekor udang. Udang di balik bakwan, enak banget bakwan coy. Dimakan anget-anget, bikin ketagihan. Meskipun seluruh tubuh Clauncher ini udang ya, tapi jangan pula kalian makan semua. Kasihan guys. Soalnya dia juga cukup kuat di pertempuran. Nah yang dimakan itu biasanya bagian capitnya yang besar sebelah kayak biji lo. Gimana bang cara makannya bang? Mudah banget guys. Nggak perlu kalian copot, capitnya bakalan copot sendiri karena biasanya ia menembakkan air yang ngebuat capitnya tersebut mudah terlepas. Nah disitulah kesempatan untuk mengambil capitnya. Tinggal masak jadi sup kayak di Galarian dan dijamin kalian bakalan ketagihan deh. Dan tenang aja, capitnya juga cepat beregenerasi. Oh, oke, beregenerasi. Jadi bisa panen tiap kali Clauncher bertarung dengan ganas. Ada fungsi lain jadinya ya kan? Menang di pertempuran kita bisa mendapatkan hadiah, yaitu adalah capit Clauncher yang enak banget. Pokemon selanjutnya masih tentang Pokemon capit-capitan. Dia berasal dari generasi ke-7, bertipe Fighting yang kelihatannya emang enak banget.
Dia adalah Crabrawler. Kan beracun kayaknya. Enggak guys, ini beneran bisa dimakan. Tapi jangan semua dagingnya dimakan. Kasihan mukanya aja sungguh memprihatinkan. Bagian tubuhnya yang bisa dimakan juga adalah capitnya. Ya, tadi udah gue sebutin. Dan untungnya capit Crabrawler agak besar ya kan. Jadi agak puas gitu kalau dibuat masakan. Uniknya capit ini juga mirip-mirip tuh sama capit Clowncer. Karena jika Crabrawler menggunakannya dengan berlebihan, capitnya tersebut bisa saja terlepas. Dan yang terlepas itulah yang biasanya diambil buat dihidangkan. Tapi apakah capitnya tersebut bisa menonjok perut kita? Pokemon berikutnya tidak kalah enak untuk dimakan. Bahkan ini lebih sadis lagi, padahal tipenya termasuk kuat. Dia adalah Yveltal. Udah kelihatan ya kan ini emang makanan bentuk naga. Punggungnya aja jelas mirip pineapple yang udah kelihatan banget menggugah selera. Yveltal berevolusi dari Evelyn dengan makan buah apel manis. Nah, karena kemanisan naganya berevolusi lah ya jadi Yveltal. Lucu, sumpah lucu. Makan apel jadi pineapple. Oh my god. Apakah dagingnya rasa naga? Dikatakan kulit bagian atasnya ini rasanya benar-benar manis dan enak banget. Sekaligus juga biasanya bisa ngeluarin nektar manis. Jadinya nih anak-anak suka banget nyomot dikit-dikit tapi lama-lama ketagihan. Padahal ini naga loh. Kulitnya dibuat jadi makanan yang hidup lagi ya. Tapi uniknya juga ya kan, kapan lagi makan kulit naga? Tebak, Pokemon berikutnya yang dimana ia juga berasal dari Galarian generasi ke-8. Terinspirasi dari ikan barakuda dan pastinya bertipe water. Siapakah dia? Barraskewda. Di balik serangannya yang nyeremin, Barraskewda juga ternyata cukup enak buat dimakan. Dan kalau kalian mancing di Galarian, nggak bakal sia-sia pasti. Karena katanya daging Barraskewda juga emang seenak itu. Barakuda emang enak sih, terkenal tuh di kalangan pemancing. Dan tidak disangka jika ikan ini bakalan muncul di Pokemon. Secara kan ini predator juga ya, tapi uniknya bisa dikonsumsi. Dan itulah pokoknya beberapa Pokemon yang rasanya enak banget. Sebenarnya hari ini aku bener-bener tidak lagi mood untuk membuat video. Karena ya semakin hari kalian tuh semakin kayak malas gitu. Aduh, hai aku juga malas jadinya. Ya udahlah ya kan aku akan libur sementara waktu atau mungkin selama-lamanya. Dan mungkin ada yang lain juga yang tidak disebutkan. Sebutkan saja di kolom komentar. Milcery enak kayaknya ya, cuman nggak ditulis tipe Pokédexnya kalau ya bisa dimakan. Cuma ditulis kalau misal Milcery ini mampir ke toko kue seseorang, dipercaya toko tersebut akan menjadi laris manis dan banyak pelanggannya. Alcremie sendiri pada akhirnya menciptakan sel-sel pahit yang membuat rasanya jadi nggak enak. Kecuali lo suka makan yang pahit-pahit. Ekor Slowpoke juga enak tuh jadi permen. Makanya dijual tuh sama tim jahat. Dan Pokemon yang lainnya bisa kalian sebutkan di kolom komentar aja deh. Blaziken ayam panggang juga pasti enak banget. Oh iya, like video ini ya guys. Kalau banyak yang like, aku bakalan semangat lagi kontennya. Capek juga atau buat video dengan waktu terbatas. Sudah itu aja lah. Semoga kalian mendengarkan curahan hati aing ini. Kalau nggak suka ya udah, aku pamit. Goodbye.